Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ayah yang tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di Muara Muntai, Kalimantan Timur. Ayah tersebut tinggal bersama kedua anaknya, sedangkan istrinya sudah meninggal karena sakit. Ayah adalah sosok bapak yang bertanggung jawab. Setiap hari dia pergi ke hutan mencari kayu bakar dan menjualnya ke pasar. Selain bekerja mencari nafkah, ayah juga harus memasak untuk kedua anaknya yang masih kecil. Ayah juga melakukan sendiri semua pekerjaan di rumah, termasuk menyapu dan mencuci pakaian. Bekerja mencari nafkah sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah membuat ayah kelelahan. Ayah kemudian berpikir menikah lagi agar ada yang bisa membantunya mengurus rumah dan anak-anaknya. Ayah kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang sangat baik hati. Ibu tiri ayah awalnya sangat menyayangi anak-anak. Setiap hari, ibu tiri memasakkan makanan untuk anak-anak ayah. Anak-anak ayah terlihat sangat bahagia dengan kehadiran ibu tiri mereka. Dengan adanya ibu bagi anak-anaknya, ayah mencari kayu bakar semakin jauh ke dalam hutan. Ayah tidak merasa khawatir lagi dengan anak-anaknya. Kadang-kadang ayah bermalam di hutan karena sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Ayah bekerja semakin keras untuk menafkahi keluarganya. Namun, tanpa sepengetahuan ayah, istrinya memperlakukan anak-anaknya dengan tidak baik. Bahkan ibu tiri ayah menyuruh anak-anak mengerjakan pekerjaan orang dewasa. "Hei, dasar kalian pemalas, taunya cuma makan dan tidur saja. Sana cepat, ambil air di sungai." Anak-anak tersebut dengan penuh rasa takut akhirnya mengambil air dari sungai. Namun banyak air yang tumpah karena mereka masih kecil sehingga tidak begitu kuat untuk membawa air. Sesampainya di rumah, ibu tiri ayah sangat marah karena air yang dibawa sangat sedikit. "Aduh, kenapa kalian membawa air sangat sedikit sih?" "Ampun ibu, kami tidak kuat membawa air sehingga banyak yang tumpah." "Ah, dasar kalian pemalas, jangan banyak alasan." Aduh, sakit ibu, sakit. Ampun, ampun." Kekejaman ibu tiri kepada anak-anaknya terus berlanjut. Suatu hari, ibu tiri menyuruh anak-anaknya mencari kayu bakar di hutan. "Hei kalian, sekarang pergi ke hutan, cari kayu bakar. Ingat, kalian harus membawa masing-masing satu pikul. Jika tidak, aku akan memukul kalian." Tidak hanya takut kepada ibu tirinya, mereka juga takut masuk ke dalam hutan. Mereka mengumpulkan ranting-ranting kering yang mereka temui. Anak-anak masuk ke dalam hutan. Semakin dalam, suasana menjadi remang-remang. Karena lebatnya hutan membuat cahaya matahari terhalang oleh daun-daun pohon yang tinggi. "Kak, aku lapar. Perutku sakit sekali. Sejak pagi tadi kita belum makan." "Sabar ya, Dek. Semoga kita bisa menemukan pohon buah-buahan di sana." Anak-anak yang sudah kelelahan dan kelaparan akhirnya menemukan sebuah sungai kecil. "Lihat, Dek, banyak pisang yang matang." "Wah, akhirnya kita bisa makan, Kak." Anak-anak yang sudah kelaparan itu pun makan pisang dengan lahapnya. Tak terasa hari sudah mulai gelap. Padahal kayu yang mereka dapatkan masih sangat sedikit. "Dek, hari sudah sangat gelap dan kayu yang kita dapatkan masih sangat sedikit. Kita bermalam di hutan ini saja daripada dimarahi ibu." Akhirnya mereka memilih tidur di dalam hutan karena takut dimarahi ibu tirinya. Setelah pagi tiba, mereka pun melanjutkan mencari kayu bakar. Setelah kayu bakar dikumpulkan cukup banyak, mereka pun pulang ke rumah. Mereka berjalan sambil memikul kayu bakar yang sangat berat untuk ukuran mereka yang masih sangat kecil. Mereka pun akhirnya sampai di rumah dengan sangat kelelahan. "Ibu, kami sudah bawakan kayu bakar yang sangat banyak.
Sekarang kami sangat lapar, Bu. Tolong beri kami makan. Namun, tidak ada jawaban dari ibu tiri mereka. Sepertinya ibu tiri mereka tidak ada di rumah. Kakak dan adik pun masuk ke dalam dapur. Namun, tidak ada seseorang pun di sana. Aku lapar sekali. Sabarlah dulu, Dek. Di dalam kuali itu ada ketan hitam yang masih panas. Kita tunggu ibu datang, baru meminta ketan tersebut untuk kita makan. Kak, aku sudah sangat lapar. Ayolah kita ambil saja sekarang. Tidak usah menunggu ibu datang. Setelah menunggu ibu tiri mereka yang tidak kunjung datang, anak-anak pun langsung memakan ketan panas dari dalam kuali. Karena rasa lapar yang amat sangat, mereka tidak merasakan panas ketan yang baru matang tersebut. Akhirnya, satu kuali ketan mereka habiskan. Mereka sangat kekenyangan. Ayah dan ibu tiri tiba-tiba datang. Mereka terkejut melihat anak-anak memakan semua nasi ketan sampai tidak bersisa. Lihat Kakanda, anak-anak bermain sampai tidak pulang. Dan tiba-tiba saja datang menghabiskan makanan kita. Mendengar perkataan istrinya, ayah percaya begitu saja dan langsung memarahi anak-anaknya. Kalian memang anak-anak yang nakal, suka bermain hingga tidak pulang berhari-hari. Dan sekarang kalian pulang hanya menghabiskan makanan saja. Ayah yang selama ini percaya begitu saja ucapan istrinya, terus saja memarahi anak-anaknya. Kalian ini memang anak-anak yang tidak tahu diri, makan dengan sangat rakus. Kalian ini anak manusia atau anak ikan? Setelah mendengar suara petir, tiba-tiba anak-anak mereka kepanasan. Ayah dan istrinya sangat terkejut. Aduh ayah, panas sekali. Perlahan-lahan, tubuh anak-anak menjadi hitam. Anak-anak yang kepanasan dan tubuhnya menghitam segera berlari ke arah sungai dan masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian, tubuh anak-anak berubah menjadi ikan. Sang ayah hanya bisa menangis melihat anak-anaknya berubah menjadi ikan. Anak-anak yang telah berubah menjadi ikan tersebut melihat sedih kepada ayahnya, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. 2 ekor ikan yang berwarna hitam tersebut kemudian berenang ke tengah sungai Mahakam dan tidak terlihat lagi. 2 anak-anak kecil tersebut sekarang telah menjadi ikan yang menghuni sungai Mahakam. Orang-orang di Kutai kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan pasut atau pesut. Sedangkan masyarakat di pedalaman sungai Mahakam menyebutnya ikan tersebut dengan nama ikan bawoy.